ada kegerakan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih buat pengurus wilayah 11 GSJA Sulut Gorontalo ya, yang sudah menerima kami keluarga Kerajaan Allah Ministry dari GSJA Pertamina ada di sini. Saya percaya Tuhan punya maksud, punya rencana agar terjadi kegerakan di tempat ini. Amin. Bangkit murid-murid Tuhan di tempat ini. Tuhan mencari murid-muridnya, dan saya percaya orang semua di sini adalah murid-murid Tuhan yang dipilih, yang dipanggil oleh Tuhan. Semua murid Tuhan, lambaikan tangan. Berapa banyak murid Tuhan di tempat ini? Amin. Murid Tuhan artinya kalau orang bilang murid berarti orang yang belajar. Kalau orang bilang murid berarti orang yang diajar. Dan Tuhan Yesus berkata, pergilah jadikanlah semua bangsa murid. Jadi Yesus sedang mencari murid-muridnya, orang-orang yang mau belajar, mau diajar sehingga hidupnya bertambah. Amin. Jadi orang ada workshopnya yaitu menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Bilang sama-sama, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Nah, kalau bahasa Inggrisnya lebih keren, Daily Life Kingdom Principle. Daily Life Kingdom Principle. Jadi bisa disingkat DLKP. Nah, orang di GSJA itu ada kegerakan yang luar biasa secara nasional, yaitu kegerakan berdoa minimal 1 jam buat gembala-gembala, buat pendeta-pendeta, minimal setengah jam buat jemaat. Berapa banyak orang yang dia berdoa? Jangan ikut rame. Yang dia berdoa jujur di hadapan Tuhan. Ada yang ikut kata, yuk kita lagi berdoa, doa makan pagi, doa makan siang, doa makan malam. Nah, lalu yang kedua, ada kegerakan yang luar biasa lagi, yaitu membaca Alkitab. Membaca Alkitab minimal 3 pasal untuk pendeta-pendeta atau gembala-gembala atau pelayan Injil, dan minimal 1 pasal untuk jemaat Tuhan. Nah, siapa yang dia baca Alkitab di rumah? Atau siapa yang punya Alkitab di rumah? Mau DP Abu atau Bal? Ya sekarang ini so canggih ya. Jadi orang boleh baca Alkitab di HP di mana-mana. Ya toh? Luar biasa. Jadi memuridkan itu gampang, memuridkan itu tidak susah. Anda tidak perlu pergi ke sekolah teologi untuk memuridkan. Anda cukup menjadi anak Tuhan yang taat firman Tuhan Yesus, Anda bisa memuridkan. Karena perintah memuridkan itu adalah perintah untuk setiap orang yang percaya kepada Yesus. Berapa banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus? Lambaikan tangan. Ya, orang semua ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Makanya orang salah satu ciri murid Tuhan yaitu dia adalah orang yang berdoa, dan dia adalah orang yang tinggal dalam firman Tuhan Yesus. Dan saat ini di momen yang istimewa ini ya, momen merayakan Paskah ya, saya rasa sekaligus ya dengan kenaikan dan hari Pentakosta, hari percurahan Roh Kudus. Nah, kita mau belajar bagaimana kegerakan yang luar biasa, yaitu kegerakan DLKP, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara yang paling sederhana. Saudara membaca Alkitab, ya, membaca Alkitab secara praktis tanpa bosan-bosan. Siapa yang dia baca Alkitab pernah baca Alkitab baru sampai kitab Imamat dia berhenti. Loh, kita mau baca tahun ini Alkitab, kita mau kasih kelar dari Kejadian sampai Wahyu, baru sampai kitab Imamat dia menyerah. Jujur. Nah, ada yang jujur, luar biasa. Dengan Om siapa kata? Dengan Om siapa? Om Alo. Oh, ini tuh tadi malam kan? Aduh. Om Alo, jujur. Orang yang jujur begini, cepat Tuhan mau pulihkan. Karena keterbukaan adalah awal dari pemulihan. Jadi kalau orang terbuka di hadapan Tuhan, cepat Tuhan mau pulihkan. Kalau orang terbuka di hadapan Tuhan, cepat
kamu sembuhkan. Amin. 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 Sekali lagi, siapa yang mau jadi murid Tuhan? Oke, memulihkan itu sederhana, hanya lewat firman dan doa. Kali ini orang mau belajar firman. Tuhan Yesus bilang, langit dan bumi boleh berlalu, tapi firmanku tinggal tetap. Yesus berfirman itu dahsyat, kekal selama-lamanya. Makanya kalau orang dengar DP firman, orang tangkap DP firman, DP firman itu mengubahkan orang kehidupan. Bagi gembala-gembala, suara mana lebih besar? Yesus bersuara atau pendeta-pendeta bersuara? Pendeta bersuara cuma hari Minggu. Iya toh? Maka kalau Yesus bersuara, tiap hari. Makanya kalau jemaat sampai sudah terjadi kegerakan luar biasa, membaca Alkitab, maka lahir itu murid-murid Tuhan. Amin. Saya percaya saat ini akan lahir murid-murid Tuhan yang luar biasa. Kasih kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Lebih semangat lagi. Banyak tadi minum kopi toh. Tadi minum kopi. Nah, bersama Yesus kita harus hidup harian, ya. Untuk PowerPoint-nya saya sudah share sama Pak Ketua, nanti di share di grup, ya. Bersama Yesus sebagai anak-anak Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan, kita harus hidup harian, ya. Matius 6 ayat 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sebagai anak-anak Tuhan, orang harus belajar hidup hari demi hari, hari demi hari, supaya orang mengalami kuasa Tuhan. Karena setiap hari ada mujizat Tuhan. Amin. Begitu juga dengan firman Tuhan. Setiap hari orang mesti ada firman. Berapa banyak orang Kristen yang dia dapat firman Tuhan cuma 1 minggu 1 kali. Cuma setiap masuk gereja baru dapat firman. Itulah kalau Tuhan Yesus bilang, kalau burungnya tidak teto. Tahu Tuhan Yesus ada kasih perumpamaan yang benih jatuh di pinggir jalan, benih jatuh di tanah berbatu-batu dan sebagainya. Yang di pinggir jalan Tuhan Yesus bilang apa? Burung datang teto. Betul di sini. Sini bilang teto lah. Nah, artinya apa? Iblis boleh mencuri itu firman. Aduh iblis, aduh jangan sampai kenapa Om Alo ini firman. Kalau kenapa Om Alo ini firman, dia mau bertumbuh, berbuah, menghasilkan. Dia mau jadi murid Tuhan yang luar biasa. Aduh mau jadi luar biasa ini Om Alo. Jangan sampai ini firman kalau dia bertumbuh di hati, cepat-cepat dia mau mencuri itu firman. Supaya apa? Dia tidak mau jadi murid Tuhan. Tapi kalau dia bertumbuh, berbuah, amin. Makanya bersama Yesus orang harus hidup harian, termasuk membaca Alkitab. Setuju? Amin. Setuju? Amin. Nah, jujur, sampai yang baca Alkitab di rumah, ya cuma malah tadi jujur. Haleluya. Nah, mengapa kita harus menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari? Mengapa kita harus menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari? Begini, karena orang tidak akan melakukan firman Tuhan kalau orang yang tidak mengerti. Anda tidak dapat melakukan apa yang tidak Anda mengerti. Betul? Betul. Jadi Anda hanya melakukan apa yang Anda mengerti. Makanya orang perlu mengerti itu firman Tuhan. Ya, saudara dengar baik-baik. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Dia firman yang jadi manusia. Dia turun ke bumi ini. Dia adalah firman yang menjadi manusia. Dicobai oleh iblis. Iblis mencobai Yesus pakai apa? Pakai firman. Iblis mencobai Yesus pakai firman. Apalagi cuma pendeta Raymond. Jadi kalau orang nintau itu firman, nyendak mengerti itu firman, iblis boleh obok-obok orang. Dengan DP jurus paling tinggi, dia bisa gunakan firman. Makanya penting sekali orang harus menghidupi kerajaan Allah, prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara membaca Alkitab. Saya percaya kalau saudara belajar kebenaran, bagaimana kita membaca Alkitab setiap hari, mulai sejak saat ini saudara akan mengalami terobosan dalam saudara punya kehidupan.
saudara akan bangkit jadi murid-murid Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Jadi DLKP itu Daily Life Kingdom Principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari. Bagaimana orang mau praktek itu firman Tuhan setiap hari, mulai dari cara yang paling sederhana, yaitu membaca Alkitab. Membaca Alkitab. Sekarang ini Sunyanda bilang, aduh kita pe mata su kabur, aduh pendeta kita pe mata su minus, kita su pakai kacamata. Kita kalau baca ya, banyak sekarang ini orang-orang kalau dia baca status Facebook, YouTube, status yang lain, biar so 1 jam dia pe mata terang. Dan kali dia scroll atas bawah, dia nggak sadar so 2 jam. Pas mau buka Alkitab, mau baca, baru 1 ayat, dia bilang semanganto kita pendeta, tak kok sukalah di mata. Sekarang ini sudah ada alasan kalah di mata. Kenapa? Karena ada Alkitab Paswara di handphone. Pasang tuh Alkitab Paswara. Betul? Jadi saya percaya akan terjadi kegerakan di gereja-gereja yang ada datang saat ini. Mulai saat ini akan terjadi gebrakan, jemaat-jemaat Tuhan menjadi murid Tuhan yang membaca Alkitab. Amin. Amin. Nah, mengapa kita harus menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari? Yang pertama, di Matius 6 ayat 33, Tuhan Yesus memerintahkan kita apa? Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang pertama, orang membaca Alkitab karena Tuhan Yesus suruh, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, kata cari ini atau kata utamakan kerajaan Allah ini sama dengan bahasa hari-hari bilang terus menerus. Jadi bukan sesuatu yang orang dapat lalu selesai. Tapi mencari kerajaan Allah ini sesuatu yang saudara sudah dapat, dibukakan yang baru. Saudara dapat lagi, dibukakan yang baru. Saudara dapat lagi, dibukakan yang baru. Begitulah orang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya sampai Tuhan Yesus datang kembali. Makanya tidak ada yang rasa bangga dan rasa terlalu pintar. Kita kok so baca Alkitab 6 kali bolak-balik. Jadi kita sudah nak mau baca-baca, atau kita so puas mau baca. Jadi orang yang tidak pernah bosan mau baca Alkitab, karena Tuhan Yesus bilang apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semakin orang menemukan, orang mendapat DP kuasa, semakin orang mengalami, orang mendapat pewahyuan yang baru, dibukakan kembali, semakin dalam, semakin orang memahami. Jadi yang pertama, dalam rangka mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Siapa yang mau mencari kerajaan Allah dan kebenarannya? Saudara ingat, ada DP kata terakhir, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa itu semuanya? Berkat. Luar biasa. Apa itu semuanya? Itu rumah, itu pekerjaan, itu usaha, itu bisnis, itu doi, itu apa lagi? Itu semua yang Tuhan cari-cari, Tuhan bilang apa? Cuma kasih tambah. Yang penting orang ada apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya. Kenapa Tuhan Yesus bilang, guna apa orang punya ini dunia ini, rasa-rasa mau poloni dunia ini, maka orang pe jiwa, orang pe roh binasa di neraka. Maka kalau orang hebat, dia suka, Tuhan kita mau ada dalam kerajaan surga, ada dalam kebenarannya, semua ditambahkan. Betul. Saudara mau pilih yang mana? Amin. Jadi kenapa orang membaca Alkitab? Karena orang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu Tuhan Yesus perintah. Berapa banyak murid Tuhan? Dompet guru siapa? Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus perintah, orang lakukannya enggak? Lakukan. Jadi itu yang pertama ya. Yang kedua, Tuhan Yesus bilang apa? Di Matius 4 ayat 4. Siapa yang sudah apa? Matius 4 ayat 4.
Pintar, luar biasa. Yang lain? Matius 4 ayat 4. Kalau saudara boleh baca kuat-kuat. Pintar. Baca Matius kuat-kuat. 4 ayat 4. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Terus. Manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Yang kedua, orang mau baca Alkitab, orang tidak akan pernah bosan karena Tuhan Yesus bilang apa? Manusia hidup bukan dari pisang goreng. Bukan dari apa? Bukan dari makanan jasmani saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Artinya, orang ini adalah roh. Anda dan saya adalah roh. Yang punya roh, angkat tangan. Yang punya roh dalam dirinya. Yang nggak punya roh, jangan angkat tangan. Siapa sini yang nggak punya roh? Mayat itu, tubuh. Orang ini roh. Orang roh punya tubuh. Orang makan nasi, orang punya tubuh. Tapi ada di dalamnya orang itu roh. Dia punya makanan bukan nasi. Dia punya makanan adalah firman. Makanya orang perlu firman setiap hari, bukan cuma setiap minggu. Siapa yang jam makan 1 minggu 1 kali? Ada yang makan 1 minggu 1 kali? Oh, so sakit-sakit ya. Cuma orang sakit tuh makan gak beres. Kalau orang sehat udah makan tambah-tambah. Betulnya enggak? Betulnya enggak? Nah, jadi saudara, kenapa orang dia baca Alkitab? Karena DP mood, orang mau makan rohani. Siapa yang sampai sekarang ini so bilang, aduh pendeta, kita so 50 tahun, so pasti kita makan nasi. Ada? Ada yang so bosan makan nasi? Jadi orang kenapa orang membaca Alkitab? Karena orang perlu makan. Kita yakin sekali. Biar dia pengusaha hebat, super sibuk. Biar dia pejabat hebat, super sibuk. Kerjaan banyak, jam makan pasti dia cari makan. Betul ya? Jam makan loh, jam makan. Di Papua itu pernah ya. Di Papua, kalau orang perang baku panah. Mal, kalau jam makan, sebunyi bel, teng, makan dulu. Jadi perang berhenti, makan. Nah, jadi orang biar dia sibuk sama sekali, dia harus makan. Begitu juga kalau orang menyadari diri orang bahwa orang ini hidup bukan dari makanan jasmani saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah, maka kita perlu makanan rohani. Kalau saudara dalam mood seperti ini, dalam berpikir seperti ini, maka saya yakin dan percaya setiap hari saudara tidak akan pernah kelewatan makan firman Tuhan. Karena apa? Firman Tuhan itu makanan buat orang pero. Ya dulu ya, waktu baru mulai pelayanan, biasanya kita sebagai gembala, sebagai pendeta, orang coba siap khotbah itu kalau enggak hari Jumat, hari Sabtu. Karena kita kok belajar di sekolah teologi ya toh. Jadi waktu masih siap khotbah hari Jumat atau Sabtu itu kita punya pengalaman. Kita nih tahu pendeta di sini. Itu kita punya pengalaman. Tapi setelah kita dibukakan kebenaran firman Tuhan, tiap hari kita harus makan firman Tuhan. Dan moodnya harus apa? Makan. Makan adalah kebutuhan siapa? Torang pe kebutuhan. Bukan Tuhan pe kebutuhan. Torang pe kebutuhan. Yang ketiga, Tuhan Yesus bilang di dalam Yohanes 15 ayat 3. Boleh seseorang membacakan? Yohanes 15 ayat 3. Yohanes 15 ayat 3. Sudah ada yang dari sini? Silakan. Baca yang kuat. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Amin.
Firman Tuhan Yesus bilang apa? Kamu memang sudah bersih karena firman yang kukatakan kepadamu, karena firman yang kuajarkan kepadamu. Yang ketiga, kenapa orang mesti membaca Alkitab setiap hari? Karena firman Tuhan membersihkan. Firman Tuhan apa? Membersihkan hati. Ya, saya percaya biar orang ada mandi pantis tuh sebentar, semua ada mandi datang ke mandi, toh? Ada bersih. Siapa yang jam mandi 1 minggu 1 kali? Jam mandi 1 minggu 1 kali? Paling kurang orang biar dia malas mandi 1 kali 1 hari. Yang normal 2 kali 1 hari. Betul ya, enggak? Iya toh? Siapa yang mandi Yodo? Ya, jadi ternyata ya banyak orang Kristen yang mandi 1 minggu 1 kali secara roh ya, cuma setiap hari Minggu. Yesus punya firman itu membersihkan. Jadi kalau ada hati yang penuh dengan kepahitan, kebencian, ketakutan, kegelisahan, segala macam hal yang membebani di hati, di pikiran, Tuhan Yesus punya firman membersihkan hati. Supaya orang jadi murid Tuhan. Dan supaya orang punya hati bersih, perlu apa? Firman Tuhan. Jadi kalau orang baca Alkitab dalam kerangka orang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, orang membaca Alkitab dalam kerangka orang mau makan, orang membaca Alkitab dalam kerangka orang mau dibersihkan, saya percaya tiap hari orang mau baca Alkitab. Amin. Karena setiap hari orang mau bersih, orang dibersihkan. Nah, ini alasan kenapa orang membaca Alkitab, ya. Orang menemukan prinsip-prinsip kerajaan Allah setiap hari. Jadi membaca Alkitab itu orang menemukan prinsip-prinsip kerajaan Allah setiap hari supaya orang belajar hidup dalam kerajaan surga. Orang ini telah ditebus menjadi warga kerajaan surga. Siapa yang mau masuk dalam kerajaan surga? Lambaikan tangan. Amin. Orang harus hidup sesuai dengan hukum-hukum kerajaan surga. Caranya gimana? Orang harus diajar. Nah, inilah alasan kenapa orang menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari dengan cara paling praktis, paling sederhana. Orang membaca Alkitab minimal, nggak usah banyak-banyak, 1 pasal 1 hari. Ya toh, kalau makan terlalu kenyang lagi, aduh sakit tubuh. Tapi kalau makan pas-pas, sebelum kenyang so berhenti, sebelum lapar so makan. Ini tuh udah bilang diet sehat. Yang berikut, bagaimana cara kita menghidupi prinsip kerajaan Allah? Bagaimana kita membaca Alkitab setiap hari dari kacamata Yesus. Jadi begini saudara, Alkitab itu setiap orang yang membaca dia menafsir, setiap orang yang membaca dia membaca dengan kacamatanya masing-masing. Ya toh? Orang ateis akan membaca Alkitab dengan kacamata ateis, dia akan mencari kekurangannya. Orang yang tidak percaya dia akan membaca Alkitab dengan kacamatanya dia. Tapi kita murid-murid Tuhan, kita membaca Alkitab bukan dengan kacamata doktrin kita dan sebagainya, tapi dari kacamatanya Yesus. Karena orang Kristen. Berapa banyak orang Kristen? Lambaikan tangan. Orang Kristen artinya apa saudara? Pengikut Kristus. Orang Kristen artinya murid-murid Yesus yang ikut ajaran Yesus. Itu DP arti. Oleh karena itu, orang membaca Alkitab dari kacamata Yesus. Kenapa? Karena orang Yahudi sampai dengan sekarang ini, orang Farisi sampai dengan sekarang ini, mereka juga membaca Alkitab. Tapi orang Alkitab cuma perjanjian lama. Orang Alkitab ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Dorong Alkitab perjanjian lama sama dengan orang Alkitab perjanjian lama. Tapi dorang belum menerima Yesus. Nah, membaca Alkitab harus dari kacamata Yesus. Mari kita melihat, karena hanya Yesus yang dapat singkapkan itu Alkitab.
Hanya ada Yesus yang dapat singkapkan itu kebenaran. Mari kita lihat di 2 Korintus 3 ayat 14-15. Seseorang boleh membacakannya. Boleh baca? Sudah menemukan? Boleh baca Bapak. 3 ayat 14-15. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai hari ini selubung itu masih tetap menghubungi mereka. Jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Amin. Jadi orang beragama, dia baca Alkitab, dia mata ini sama dia ada selubung yang menutupi. Biar dia baca-baca, dia tidak mau mengerti. Biar dia pintar doktor lagi, dia baca-baca, dia tidak mau disingkapkan. Karena apa? Hanya Yesus yang dapat menyingkapkan selubung itu. Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, kepadamu diberi karunia untuk mengerti apa? Rahasia kerajaan surga. Murid-murid Tuhan itu diangkat selubungnya, dapat memahami rahasia kerajaan Allah. Berapa banyak murid Tuhan yang menjadi murid Tuhan? Amin. Oleh karena itu saudara, kita harus belajar membaca dari kacamata Tuhan Yesus. Apa yang Tuhan Yesus bilang, apa yang Tuhan Yesus ajar, orang belajar seperti itu saudara. Bukan dokter ini bilang, profesor ini bilang, enggak, tapi Tuhan Yesus bilang. Karena apa? Kalau yang Tuhan Yesus bilang itu kekal selama-lamanya. Dan apa yang Tuhan Yesus bilang selalu terjadi. Amin. Kalau cuma manusia bilang, bisa saja nggak terjadi, bisa saja tahu. Jadi orang membaca Alkitab karena orang Kristen, orang membaca dari kacamatanya Yesus. Yang kedua, di Lukas 24 ayat 44 sampai 45. Paranggi. Lukas 24 ayat 44 sampai 45. Boleh seseorang membacakannya? Dia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Amin. Tuhan Yesus katakan bahwa kitab Taurat, Nabi-Nabi, kitab Mazmur, semua nubuatan di sana sudah digenapi di dalam Yesus. Yesus menggenapi semua nubuatan di perjanjian lama. Oleh karena itu saudara, kita harus membaca Alkitab perjanjian lama itu dari kacamatanya Yesus. Dan saudara-saudara, Yesus membuka pikiran mereka. Sehingga apa? Mereka mengerti firman Tuhan. Saudara dengar baik-baik. Anda hanyalah apa yang Anda pikirkan, itulah Anda. Jadi kalau pikiran Anda tidak dibukakan oleh Tuhan Yesus, apa yang Anda pikirkan itulah Anda. Ya kita kok payah, kita kan tidak bisa berhasil, kita hidup sebegini ya sebegini kita. Kalau Anda berpikir seperti itu, Anda seperti itu. Tapi waktu Anda berpikir, aduh, kita memang susah, kita banyak pergumulan, tapi janji Tuhannya dan amin, firman-Nya dan amin. Firman Tuhan berkata bersukacitalah senantiasa. Firman Tuhan berkata jadilah lebih dari pemenang. Kamu lebih dari pemenang. Itulah yang terjadi buat saudara. Amin. Oleh karena itu saudara, mari kita membaca Alkitab dari pikirannya Yesus, dari cara pandangnya Yesus. Nah, saya percaya ketika saudara seperti itu, saudara ada dalam mood selalu berkata, apa yang Tuhan Yesus katakan, engkau akan menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Dan Yesus bilang, ajarlah kepada mereka segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Amanat agung. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita secara pribadi? Saudara pernah bertanya nggak seperti itu?
Ya, saya sudah belajar di sekolah teologi ya. Saya belajar hampir 5 tahun di sekolah teologi ya. Dan saya bertanya, Tuhan, apa sih yang Tuhan ajarkan kepada saya? Saya belajar teori ini, doktrin ini, teologi itu, segala macam. Tapi apa sebenarnya yang Yesus ajarkan? Nah, itu orang harus temukan di dalam Alkitab. Nah, mari kita membaca. Bagaimana kita memulainya? Kita membaca dari kacamata hikmat. Mari kita melihat di Yakobus 1 ayat 5 sampai 6. Yakobus 1 ayat 5 sampai 6. Boleh seseorang membacakannya? Yakobus 1 ayat 5 sampai 6. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan yang tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Amin. Jadi saudara, membaca Alkitab membuat orang berhikmat. Siapa yang mau menjadi orang yang berhikmat? Berhikmat lebih daripada orang pintar. Kenapa? Orang berhikmat adalah orang yang melakukan apa yang dia pahami dalam kehidupannya. Orang yang melakukan apa yang dia pahami dalam kehidupannya. Jadi kalau orang mau jadi murid Tuhan, orang adalah orang yang melakukan firman Tuhan Yesus dalam orang kehidupan sehari-hari karena orang mengerti. Pak kasih contoh. Dokter, ahli gizi dan ahli kesehatan. Tapi dia pangbaroko. Dia orang berhikmat. Dokter, ahli gizi, ahli kesehatan. Tiap hari baroko. Orang berhikmat enggak? Enggak, kenapa? Karena dia punya pengetahuan tentang gizi, tentang kesehatan dan sebagainya. Tentang kalau baroko, ente DP gambar di rokok, so bilang apa? Gambar di rokok yang ada lubang di sini. Bilang apa? Membunuh. Tiap hari dia pakai-pakai. Ya. Kerap kali orang sama dengan itu. Orang tahu tuh Alkitab, tapi orang tidak melakukan. Firman Tuhan bilang, kasihilah musuhmu, ampunilah. Sampai berapa kali? Boleh, kita nih boleh. Coba ya suami-suami atau istri-istri, coba lihat suami istri. Coba lihat. Bukan musuh toh. Bukan musuh toh. Sedangkan musuh tuh mesti kasih, apalagi tombe istri, tombe suami. Betul ya? Sedangkan musuh tuh mesti kasih, apalagi orang sesama keluarga, jemaat di dalam gereja. Jangan sampai di gereja, masuk gereja, aduh pasti oleh mau DP muka. Pas aku dapat di pintu gereja, bagus sih. Ada banyak tertawa ini pengalaman stop. Amin. Nah, jadi dalam kerangka hikmat itu artinya orang mendapat pengetahuan, mendapat remah, orang bilang, mendapat kebenaran, orang mengerti DP prinsip, oh ini DP kebenaran, dan orang mengaplikasikan, orang melakukannya. Itu membaca kitab dalam kerangka hikmat. Seperti itu. Ya sebentar orang mau praktek. Sebentar orang mau praktek. Singkat supaya pulang rumah tahu. Jangan sampai habis seminar bagus-bagus baru sampai di situ iblis soteto. Urut capat teto jo. Jangan orang jadi murid Tuhan semua ini capat teto semua teh. Pulang rumah apa kota itu di Pantai Popoyato? Lupa. Tapi saya percaya kalau orang tangkap kegerakan roh saat ini, pulang rumah orang jadi murid Tuhan yang berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Amin. Saya melakukan ini sejak tahun 2016. Tiap hari orang ada baca Alkitab. Dan kalau saya memuridkan, orang memuridkan itu sederhana di gereja, nggak susah-susah. Ajarkan mereka baca Alkitab dan berdoa. DP sisa Tuhan yang kasih pada orang. Jadi gembala-gembala apa? Ajar jemaat apa? Baca Alkitab. Karena tiap hari Tuhan Yesus bicara pada orang. Lewat apa? Alkitab. Kalau tiap hari
pendeta tegur, seolah pendeta bermulut. Maka kalau firman Tuhan yang tegur, iya toh, luar biasa. Nah, jadi orang ada sedikit kesaksian singkat. Ada kesaksian singkat. Siapa yang mau bersaksi? Pak Refli atau Ibu Pika? Tentang DLKP, membaca Alkitab tiap hari. Oke, Pak Refli. Nah, ini pendeta Refli. Lala, ya sama-sama pelayan Injil di Gesia, keluarga kerajaan Allah di kami. Nah, Pastor mau tanya, seberapa lama aja baca Alkitab? Tuhan, kalau kita dari sejak lahir baru 2014 dan semenjak kami di Gesia keluarga kerajaan Allah, kalau ada namanya gerakan DLKP, Daily Life Kingdom Principle, berarti prinsip-prinsip kerajaan Allah. Jadi yang di Matius 4 ayat 4, situ kita belajar bahwa kita manusia, Yesus bilang bukan hidup dari roti saja, dari firman Allah. Jadi start awal ketika kita baca firman Tuhan, rasa secara pribadi rasa terberkati. Karena begini, waktu kita menjalani hari kita tidak tahu apa yang terjadi sebentar, besok dan seterusnya. Tapi firman Allah itu yang kami dia meneguhkan. Ada sesuatu yang kita dapat dan kita percaya kalau orang baca firman Tuhan, kalau kita menghidupi firman Allah setiap hari, pasti ada kemenangan dan kemenangan. Dikuatkan lewat firman Tuhan. Karena kita sebagai manusia, ya, pemikiran kita atau logika kita sebagai manusia itu terbatas. Tapi firman Allah itu benar, berita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Khususnya saya pribadi, waktu baca firman Tuhan banyak yang dibukakan oleh Tuhan Yesus lewat firman Tuhan. Yang tadinya kita tidak tahu, jadi tahu lewat firman Tuhan. Dan kita percaya kalau kita sudah menghidupi itu yang namanya firman Tuhan, pasti ada kemenangan. Dan khususnya di gereja kami ya, di GSDA Keluarga Kerajaan Allah di Sawangan dan di Perkamil, kami sama-sama belajar di situ bagaimana membaca Alkitab setiap hari. Kalau orang mulai dari Injil Matius, kan Pastor, dari perkataan Yesus, Injil Matius sampai baru balik ulang orang dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi seperti itu. Jadi kita percaya kalau orang ada baca firman Tuhan pasti ada kemenangan. Memang dulu setelah bertobat dia baca Alkitab. Tapi sejak kapan betul-betul mempraktekkan menghidupi prinsip kerajaan Allah setiap hari atau daily life kingdom principle? 2020 sebenarnya belum, waktu kita itu gabung ya pas di Gesia Keluarga Kerajaan Allah, kita ada yang namanya daily life kingdom principle, menghidupi prinsip kerajaan Allah, membaca Alkitab setiap hari. 2020 itu rutin orang bikin, jadi posting di Facebook, posting di Instagram kan, jadi ya luar biasa sih. Dari 2020 itu sehingga kita orang gabung bersama ya, ada sesuatu yang kita rasakan, ada kemenangan. Oke, puji Tuhan, kasih tepuk tangan. Jadi ada kesaksian juga lewat orang saya secara pribadi mulai ini dari 2016 baca Alkitab rutin terus, sama dia makan terus, ya toh. Jadi setiap hari baca Alkitab dapat prinsipnya, orang menerapkan, orang tulis di situ kita menerapkan seperti apa, lalu kita share bagi ke teman-teman, bagi semua orang kita bagi, bahkan ada teman-teman dari seberang kita bagi terus. Ya, 2 tahun akhirnya dia terima, amin. Terus dia bilang kita semua dibaptis. Dia percaya Tuhan Yesus, padahal dia dari seberang. Karena prima firman Tuhan. Firman Tuhan itu berkuasa. Amin. Nah, jadi orang mau praktek, nanti kita share Pak Gembala DP model. Jadi saudara ambil waktu, kalau orang membaca Alkitab dari kacamata Yesus, artinya orang membaca Alkitab dari Injil. Jadi kalau orang saya ajar membaca Alkitab, mulai dulu dari Injil. Karena kita bagus itu. Banyak orang baca Alkitab dari Kejadian, baru sampai imamat, orang sudah jadi Farisi. Kenapa orang harus membaca Alkitab dari Injil dulu?
Karena orang membaca Alkitab dari kacamata Yesus. Karena Yesus yang membukakan orang berpikiran. Orang mau mengerti apanya Injilnya Tuhan Yesus. Jadi orang mulai dari Injil Matius, ulang-ulang Injil 3 kali, orang kasih selesai itu perjanjian baru orang boleh lihat itu perjanjian lama. Kenapa perjanjian lama orang lihat ke belakang? Karena perjanjian lama adalah bayangannya Yesus. Oke, sebelum orang mau workshop, orang mau praktek, ada kesaksian hidup dari Ibu Pinkan. Pastor Jenny atau Ibu Pinkan? Oh, dua-dua, maju. Dorang ini, maju juga ke depan. Oke. Bagaimana tuh prinsip kerajaan Allah jadi berkat buat kehidupan setiap hari? Puji nama Tuhan, Shalom. Saya akan sharing sedikit tentang manfaat membaca Alkitab setiap hari. Saya sangat bersyukur dengan pergerakan Daily Life Kingdom Principle, singkatnya DLKP. Karena di saat saya membaca Alkitab, saya baca firman, saya buat prinsip dan aplikasi apa yang saya dapat dari ayat yang saya bacakan. Di saat saya menjalani hidup saya, ada perisai. Contohnya gini, contohnya seperti ini. Saya secara manusia, orang mengalami berbagai pergumulan. Contoh, sudah ada doi ini. Bagaimana Kang, kita sudah ada doi, apa yang kita mau baking ini, kita dapat ingat firman Tuhan bilang apa? Allahku akan mencukupi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan. Kita pegang tuh firman. Iblis nak bisa intimidasi tapi pikiran. Ngana sebiar, ini nak bisa ditakut pak kita. Sebiar ngana mau lapar, ngana keluarga mau lapar. Ngana nak bisa mau apa-apa karena ngana ini nak ada apa-apa. Kita bisa pegang firman Tuhan. Firman Tuhan itu jadi orang kekuatan. Karena melalui firman Tuhan, kita nak pakai tapi pikiran sendiri, kita nak pakai tapi hati sendiri, kenapa kita pakai perasaan sendiri, tapi kita pegang firman Tuhan. Dan di saat kita pegang firman Tuhan, iblis tidak bisa intimidasi apa-apa pak kita. Kita berkemenangan di dalam Tuhan. Apalagi kalau orang semua melayani Tuhan. Penting sekali orang membaca Alkitab setiap hari. Karena apa yang akan orang beritakan, apa yang akan orang doakan, kalau bukan dari firman Tuhan, apakah cuma pakai pikiran sendiri? Apakah cuma pakai tompe hati sendiri? Iko akan untuk perasaan sendiri? Bagaimana mungkin orang melayani Tuhan, orang cuma pakai pikiran sendiri, tidak ada dasar firman Tuhan. Jadi di saat orang berdoa, di saat orang memuridkan, mengikuti amanat agung Tuhan Yesus, orang pakai firman Tuhan. Orang nggak pakai tompe pikiran sendiri. Jangan kayak karena orang dalia-lia, begini, kalau orang so akan tompe perasaan, sampai pun orang memberitakan Injil, orang so terbawa dengan tompe perasaan karena orang nggak ada landasan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan sangat menguatkan, firman Tuhan akan terus membawa kita kepada jalan terang. Kalau ada orang bilang begini pak orang, nggak ada masa depan, dapat lihat jangan pakai kehidupan cuma begitu. Orang bisa pegang firman Tuhan. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan yang akan memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi orang boleh penting dalam nama Yesus. Kita percaya tapi masa depan indah bersama Tuhan. Sekalipun kita belum melihat tapi kita percaya firman Tuhan itu ya dan amin. Jadi firman Tuhan itu sangat penting bagi kehidupan kita. Karena kita butuh Tuhan. Kita tak bisa hidup pakai pikiran sendiri, pakai kekuatan sendiri. Tetap orang mau kalah. Tapi kalau orang pakai firman Tuhan, orang pasti berkemenangan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya bersyukur kepada Tuhan. Karena melalui DLKP ini, saya secara pribadi banyak dikuatkan oleh Tuhan. Nah, Daily Life Kingdom Principle ini harus kita baca mulai dari kitab Matius dan seterusnya sampai Wahyu. Dan waktu kita baca, kita nggak bisa baca lompat-lompat. Jadi kalau baca, hari ini kita Matius, besok Markus, nanti lusa tuh Kisah Rasul. Nggak mau jadi. Yang dimaksudkan DLKP adalah orang belajar firman Tuhan setiap hari itu dari Matius pasal 1. Habis itu baca pasal 2, 3, 4, 5, 6. Terserah mau baca 3 pasal 1 hari, 5 pasal 1 hari, 7 pasal 1 hari, atau 1 kitab 1 hari.
Yang penting jangan lompat-lompat. Supaya orang dapat kerangka yang utuh dari firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu adalah makanan setiap hari buat orang. Karena waktu orang baca entah 3 pasal, 7 pasal, atau 1 kitab, itu akan ada 1 ayat yang akan terngiang-ngiang di orang pe telinga, di orang pe hati, jadi kesan kuat yang Tuhan taruh, itu yang orang mulai tulis. Orang tulis dan orang buat di aplikasi apa yang orang mau kerjakan. Dan ini kesaksian yang sangat berkesan buat saya pribadi. Yang pertama adalah melalui DLKP yang saya kirim kepada teman saya selama 2 tahun. Padahal rencananya cuma sekedar kirim memberkati dia dengan firman Tuhan. Tapi lihat, yang membuat orang bertobat adalah Roh Kudus. Jadi 2 tahun kemudian tiba-tiba hari Minggu pagi saya mau berdoa, mau ibadah, saya ditelepon oleh teman saya dan dia bilang kepada saya bahwa hari ini saya akan dibaptis. Saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih berkat DLKP yang Ibu kirim setiap hari. Itu membuat saya ambil komitmen, keputusan untuk dibaptis hari ini. Dia bilang saya mau Ibu terbang ke Surabaya. Tapi saya waktu itu saya bilang saya berdoa saja ya dari sini, dari Manado. Saya bersyukur akhirnya teman saya ini menerima Tuhan Yesus. Dan hari ini bukan sekedar menerima Yesus, tapi dia juga menjadi hamba Tuhan dan melayani di Jakarta. Itu. Yang kedua, yang paling berkesan saja yang saya mau ambil, yaitu hari dimana saya melahirkan anak saya yang terakhir. Kami ini punya 4 anak, 2 perempuan, 2 laki-laki. Yang laki-laki 2 kami bawa, tetapi yang 2 perempuan, orang ada jaga gereja sekarang. Ada basusun-susun. Kakak kelas 2 SMP, adik kelas 6, ini yang kelas 2, sama yang tadi itu yang mondar-mandir, dia yang belum sekolah. Nah, terakhir waktu anak yang terakhir ini dia lahir, saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada saya hari itu. Tapi pagi-pagi saya baca firman Tuhan itu berkata, jangan takut. Jadi saya bikin LDLKP temanya jangan takut. Dan saya mulai jabarkan dan aplikasikan bahwa saya tidak akan takut hari ini. Dan ternyata hari itu saya dioperasi. Dan pada saat saya dioperasi ditemukan bahwa saya punya tumor. 1 di kiri 5 cm seperti biapong kawan-kawan. 1 di kanan 10 cm seperti torsi sota lipat-lipat. Itu sebabnya ketika kita mau rasa melahirkan, dokter pikir dan kita pikir mau lahir tuh anak. Padahal anak baru 8 bulan dan bukan dia yang mau lahir, tapi kista yang torsi 10 cm yang so terlilit yang mau pecah. Dan selama 8 bulan dokter tidak pernah tahu itu sakit. Sampai saat dokter bilang, Ibu yakin semua steril? Kita bilang, yakin dok, so 4 anak. Kalau dulu orang bilang lempar kayu tumbuh ubi, mas sekarang kita di Peru nggak ada tanah, mau lempar di mana lihat di beton semua ini. 4 aja cukup. Oh Ibu, kasihan Ibu, masih bagus Ibu kandungan, Ibu masih boleh tambah 1. Kita bilang sudah cukup dokter. Oke. Ya steril dan akhirnya waktu somo jahit ya terakhir itu operasi kan cuma bius setengah ya. Jadi kita bisa lihat waktu jarum diangkat ke atas, tak pikir kayak hikmat Tuhan kasih pak kita. Ini so terakhir. Jadi suruh dokter lihat kembali kita kandungan untuk memastikan bahwa semua baik-baik saja. Dan kita bilang dokter so sementara bajahit, kita bilang dokter tunggu, berhenti dulu. Sekali lagi periksa dokter. Waktu dokter lihat, dokter udah bahagia sinis pak kita. Karena dia sudah bilang kandungan bagus toh, malah tambah 1. Kenapa kita suruh untuk berhenti, periksa ulang. Tapi ternyata namanya dokter dia tunduk aturan kan. Kalau pasien minta sesuatu, orang mesti backing. Jadi dia backing, dia raba ke atas. Dia tak kaget. Dia, oh Tuhan, Bu, ada kotek tumor kan. Tapi dia nggak tahu lah, dokter yang tahu bukan kita. Apalagi bagian dalam tuh. Dia langsung operasi, dia lihat, wah 5 cm. Mau periksa lagi yang kanan Bu ya. Ternyata waktu dia lihat kanan, waktu dia baru mau pegang pecah itu yang bikin sakit. Ternyata mau melahirkan itu. Dan akhirnya dia tanya, Pak, karena tidak ada dalam perencanaan ini operasi 3 kali.
Jadi operasi melahirkan, steril, dan ini kisah. Dia tanya, ibu obat bius cukup? Masih ada waktu? Dan bilang, dok, setengah jam, cuma setengah jam. Cepat vakum, cepat making bersih, cepat Jo. Kita cuma ada babalia karena kita belum mengerti, kita tidak tahu. Kita syokmat, cuma babadian dalam hati kita cuma berdoa, terima kasih Tuhan, begitu. Dan akhirnya selesai operasi, dibawa ke kamar, kita cepat-cepat search di Google, apa ini kista? Tekan bertahu, kista en tumor jinak ya. Dan kita waktu dokter bilang, Bu mau lihat ini tumor ada 2, jinak dan ganas. Karena dia lihat kita 2 dan besar, dia bilang kaget ini kok ganas Bu. Potong jone ibu ovarium kiri dan ovarium kanan. Dan kita nggak mengerti itu, kita bilang terserah dokter, lakukan saja yang terbaik. Nanti waktu kita search di Google apa akibat potong itu ovarium kiri dan kanan, kita lihat dia ada 7 kelemahan. Salah satu diantaranya adalah akan menopause dini, jadi semua mulai batua, tulang kropos, banyak sekali kote. Itu tindakan hanya diperbolehkan kalau untuk memperpanjang hidup 1 tahun saja. Dan kita waktu dengar itu, baca itu, kita sempat, oh Tuhan, jadi kita dan semua cuma mau melahirkan ini anak, kok ini anak 1 tahun, kita semua Tuhan ambil dan Tuhan, tolong kasih yang 4 anak, masih kecil itu 1 anak ini Tuhan, kun Tuhan semua ambil. Saya pikir tuh suami gampang, dia bisa cari istri baru lagi, tapi anak-anak ini Tuhan, kalau dapat mama tiri kan kita nggak bisa jamin dia hati. Jadi Tuhan, tolong Tuhan setidaknya kasih kita kesempatan. Dan kita waktu itu terus terang ya, biar gembala tiap malam kita tidak tidur karena kita udah pikir-pikir, Tuhan kita semua pasti ini, kita sudah bisa begini dan begitu. Untuk sampai keluarga sampai di mana ini, kalau sebagai wanita kalau sudah berdaya, kita rasa tapi dunia hancur antara ada hidup ada mati ini. Tapi itu dia di LKP. Firman Tuhan datang ke kita pagi hari, jangan takut. Firman Tuhan itu yang menguatkan kita untuk tidak takut. Dan saya ingat tengah malam waktu saya bilang sama suami, ngana kok bisa tidur? Kita nak tata tidur, dan pikir-pikir ini kita pesaki ngana sumanggoro di sini. Oh dia bilang begini, ternyata dia mengali popo, dia perkataan. Ada bikin kuat pak kita. Dia bilang, tenang Josai, orang benar hidup oleh imannya. Dia bilang begitu, tetapi itu betul-betul tak tancap tetapi hati. Kita bilang, iya Tuhan, langit bumi Tuhan ciptakan, dari yang tidak ada menjadi ada. Masakan kita ini yang so ada, masakan cuma untuk 1 organ tubuh yang tidak berfungsi, nopong kita pedunia ancor, nyanda. Kita percaya Tuhan sanggup. Kalau Tuhan mau, beri kita ovarium yang baru. Kalau Tuhan mau, segala efek negatif dari ini kita perkatakan tidak terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Saya tolak semua efek-efek samping dari hal ini. Dan puji Tuhan saudara, itu tahun 2017 sampai kita punya anak sebesar, dan selewat 1 tahun, tahun lalu kita masih hidup, masih sehat, masih kuat. Orang benar hidup boleh percaya. Amin. Sekian firman Tuhan. Saksian kote. So semangat berapi-api sekali. Haleluya. Saudara diberkati? Berapa banyak yang mengasihi Tuhan Yesus? Berapa banyak yang membaca Alkitab? Mengasihi Tuhan Yesus agak banyak. Oke, orang mau praktek baca Alkitab. Nanti ada teman-teman yang mau kasih tunjuk di Life Kingdom Principle. Jadi orang membaca Alkitab sederhana ya, orang baca minimal 1 pasal, lalu barangkali di sana saudara terberkati oleh 1 ayat, itu saudara dapat pengetahuan, dapat informasi. Ayat itu saudara tulis, nanti dibikin di HP ya, baru saudara di ayat ini bilang apa? Buat saudara temukan prinsipnya di situ. Lalu saudara bikin komitmen aplikasi. Saya mau berdoa, saya mau melakukan ini dan sebagainya. Dengan demikian, lama-kelamaan saudara akan terbiasa belajar melakukan firman Tuhan. Oke? Siap? Semangat? So lapar?
lapar firman Joy, jangan baru ada tongkading kopi dan pisang tadi. Siap mau membaca Alkitab? Siapa yang mau suka membaca Alkitab? Lambaikan tangan. Haleluya. Jangan kasih kalah deh status ya. Jangan status lebih banyak orang baca daripada Alkitab. Oke, orang mau praktek. Jadi ada sekitaran boleh 15 menit kan? Orang baca Alkitab satu pasalnya. Mulai dari kalau saudara baru mau mulai dari Matius. Kalau saudara coba baca Alkitab, coba jalan, silakan mulai dari mana saudara terakhir membaca Alkitab. Seperti tadi, kalau orang yang membaca Alkitab teratur ya. Satu pasal tapi per kitab. Jadi satu pasal 1 Matius, pasal 2, selesai Injil Matius baru pindah sampai Wahyu, begitu. Jangan lompat-lompat ya, teto sana teto sini. Nah, jadi orang tidak dapat DP makanan, DP isi. Tapi kalau orang baca teratur terus lama-lama orang jadi tahu. Anda menjadi seperti apa yang Anda belajar. Anda menjadi seperti apa yang Anda belajar. Apa yang Anda belajar itu menjadi pada Anda. Jadi kalau Anda belajar memasak, Anda jadi apa? Koki, jadi tukang memasak. Kalau Anda belajar bahasa Inggris, Anda boleh jadi guru bahasa Inggris. Kalau Anda belajar musik tiap hari, Anda jadi pemusik. Oke, siap mau praktek? Nanti kita mau share, nanti Pastor Denny boleh bantu share akan DP contoh di LKP ke Pak Jerry, Pendeta Jerry, nanti Pendeta Jerry mau share di grup DP kerangka hikmat yang orang maksud tadi ya. Boleh share akan